Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kelihatannya. Insya Allah yang jawab salam saya diluaskan rezekinya, dapat jodoh insya Allah. Amin dengan anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para habaib keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizkumullah, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat wal afiat dalam taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Mahdi Al-Hiyad Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah, dan juga guru saya Al-Habib Quraish Baharun, dan segenap para alim ulama, segenap umara yang hadir. Baru saja tadi komandan kita menyampaikan luar biasa sambutan, baru satu ayat saja sudah menyemangatkan umat Islam untuk membela agamanya. Insya Allah kita semua tetap istiqomah menjadi umat setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada maulid ini kita semua hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang lagi susah enggak? Ada enggak yang lagi susah? Ada yang lagi punya utang enggak? Saya mau kasih kisah. Dengan kisah ini insya Allah yang punya utang bakalan kebayar utang-utangnya. Makanya dengerin kisahnya baik-baik. Ada satu orang punya utang 500 dirham. Berapa utangnya? 500 dirham. Nih dengerin baik-baik nih, terutama ibu-ibu dengerin bu. 500 dirham. Kepribadi nih kalau utang 500 dirham. 500 dirham utangnya. Akhirnya sudah jatuh tempo, sudah waktunya harus bayar hutang. Sudah gak bisa diundur-undur lagi, harus bayar. Datang yang lagi utang. Siapa namanya? Engkau harus bayar utang ini sekarang. Utang kamu apa bahasa Tegalnya kamu, saya lupa. Hah? Kon. Inyong. Oh inyong saya. Kalau kamu itu kon. Ya dah apa dah. Ente dah. Ente punya utang 500 dirham. Hari ini harus bayar ke nyong. Paham gak nih? Berapa utangnya? 500 dirham. Dia bilang saya mau bayar, tapi saya nggak punya fulus, nggak punya. Ini apa ini? Ini jari. Astagfirullah. Ini kayaknya belum makan pagi, nggak makan ketupat bongkok nih. Tadi saya pagi makan ketupat bongkok, ternyata dari desa Bongkok katanya. Masya Allah. Akhirnya karena dia nggak punya fulus, gang kaki ini lagi butuh fulus. Apa yang dia lakukan? Wah, kalau begini caranya anak bakalan tuntut ente. Dituntut para hadirin dan hadirat sekalian, dituntut datang ke hakim. Hakim, saya menuntut. Ada satu orang utang sama saya 500 dirham, nggak mau bayar. Tidak mau bayar hakim. Kepriben hakim, kepriben
Hakim itu panggil itu orang yang berhutang, padat sama hakim. Singkat kisah, si hakim nanya, betul kon punya hutang sama dia apa sih? Nah, kalau dia kon kamu, nah, kae, betul kon punya hutang sama kae, paham nggak ini? Apa kata dia? Betul, saya punya utang 500 dirham hakim. Cocok, berarti cocok, tidak perlu bukti lagi, tidak perlu saksi lagi, karena yang satu menuntut, yang satu mengaku. Kata hakim, kalau begitu sekarang bayar. Kalau sudah dibayar, urusan kelar. Loh, saya tidak bisa bayar Pak Hakim, saya tidak punya fulus, saya tidak punya duit, saya nggak bisa bayar. Wah, kalau begitu saya akan putuskan hari ini kamu masuk penjara. Kepribadi, kok masuk penjara Pak Hakim? Saya mau bayar, tapi saya nggak punya duit. Tidak bisa, harus bayar, karena panjenengan ini punya utang 500 dirham. Kalau nggak bayar, saya masuk ke penjara. Ayo buru, saya ketok ini. Akhirnya ya gimana Pak Hakim? Ya sudahlah, kalau memang keputusan begitu, tapi saya nggak bisa bayar. Ada di sini orang yang lagi utang, ada? Mana dia? Masya Allah. Akhirnya diketok sama hakim, kamu masuk penjara sampai lunas, baru kita keluar. Wah, masalah nih. Akhirnya dia bilang sama hakim, boleh nggak saya ini pulang semalam baik, pulang semalam baik, mau ketemu isinya, mau ketemu anak-anaknya, semalam baik. Hakim, udah bisa, harus ada penjamin. Kalau kamu mau pulang, penjaminmu siapa? Bingung lagi. Dia ngelihat siapa yang mau jamin? Dia bilang yang ngutangin, enti aja yang jamin. Nah kata yang ngutangin, anak yang nuntut enti itu anak jamin itu. Nggak mau deh, enti masuk aja, enti kurang ajar, enti nggak bayar utang. Gimana? Dia bingung, dia doa sama Allah. Ya Allah, datangkan penolong ya Allah, untuk menolongku ya Allah. Saya mau pulang semalam aja ya Allah, pengen jelasin sama istri, sama anak untuk tabah menjalani ujian ini. Dapat ilham, dapat petunjuk dari Allah. Langsung dia ngomong, Pak Hakim, penjamin saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang ini urusannya. Kata hakim, saya semenjak jadi hakim sampai sekarang belum pernah dengar kata-kata ini. Yang jamin siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kok bisa? Kata hakimnya, hakim, saya adalah umatnya Kanjeng Nabi, saya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apapun saya tidak akan mau keluar dari umatnya Rasulullah. Saya butuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya mau pulang ini malam, jaminannya Rasulullah, apabila besok saya masih ada umur, saya nggak balik ke sidang ini, berarti saya bukan lagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya mana? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya nggak balik besok, saya bukan umatnya Nabi. Hakimnya kaget. Oh, kita percaya aja nih. Dia bilang sama si penuntut, percaya deh. Ya udah biarin deh. Udah parah nih sumpahnya. Kasih aja deh. Akhirnya dikasih. Pulang itu malam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini saya lagi pengen ngasih kisah
Nabi memberi syafaat sama kita bukan cuma di akhirat, di dunia aja deh. Selalu ada Nabi. Kebayang nggak bikin maulid sebesar ini? Hah? Dari mana uangnya Habib Mahdi Al-Hiyad? Kebayang nggak? Ayo, saya mau tanya, orang miliarder bisa nggak bikin maulid sebesar ini? Nah, ini apa ini? Ini syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti yang dapat kebuli, makan tuh kebuli sampai habis. Jangan disisain, paham? Jangan disisain, makan sampai habis. Insya Allah barokah buat tubuh kita. Nggak ada darah tinggi sekarang lagi nggak berlaku. Darah tinggi nggak berlaku. Asam urat nggak berlaku. Asam urat nggak berlaku. Yang ada di sini sehat semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya singkat kisah pulang ketemu istrinya. Waduh, alhamdulillah. Dia makan malam bareng istrinya sama anak-anaknya. Bahasa Tegarnya makan malam tuh dinner apa tuh? Dinner. Jadi makan malam bareng istrinya sama anak-anaknya. Habis begitu dia ngomong, istriku, saya mau ngomong nih, abang mau ngomong nih, besok abang bakalan masuk penjara. Ya Allah, kenapa Bang? Karena abang punya utang 500 dirham. Abang nggak bisa bayar, terpaksa besok abang masuk penjara. Loh, kenapa nggak tadi masuknya Bang? Jadi sebenarnya tadi istriku, tapi alhamdulillah waktu abang ngomong, penjamin abang adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hakim percaya istriku. Kaget istrinya, Bang, abang sadar nggak? Dalam perjalanan pengadilan Bang, belum pernah ada sejarah kayak abang begini. Ya, dari sepanjang sejarah pengadilan nggak pernah ada sejarah kayak abang begini. Penjaminnya langsung Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh hakim. Bang, ini saya rasa betul-betul ini syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Terus gimana nih? Betul juga nih. Terus gimana nih? Kata istrinya, Bang, saya ada usul. Ini malam kita jangan tidur. Kita ditikar sejadah, kita salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Gak usah dihitung lagi, gak usah kita hitung 1000, 2000, 3000. Pokoknya semalaman, dari malam sampai pagi kita salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri-sendiri kan sejarahnya kan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pokoknya salawat dengan sirah yang mereka baca. Di tengah malam suaminya kan lagi khusyuk nih. Ternyata benar-benar khusyuk nih. Tidur. Suaminya ketiduran. Tapi bukan tidur di tempat tidur. Tidur di sejadah lagi salawat, ketiduran, ngantuk kali. Antara tidur sama nggak tidur, tiduran nih. Waktu tidur mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saya masih ingat waktu saya ditarim, saya gak sesemangat Habib Gures, gak sesemangat Habib Mahdi belajarnya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat barokah ya. Saya ingat waktu ditarim, katanya kita malu, katanya. Saya masih ingat dulu perkataan saya, Syekh Umar Al-Khatib, salah satu guru di Darul Mustafa, muridnya Habib Umar bin Habib. Beliau bilang kita malu sebagai umat Nabi kalau kita masuk di Rabiul Awal barang sekali ya kita nggak mimpi sama Nabi kita Muhammad SAW. Malu kita Rabiul Awal, berarti kita nggak ada ta'alluqnya sama Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah semua yang hadir mimpi Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya Rabb. Ini kok doanya nggak sungguh-sungguh ini? Kalau mau mimpi sama Rasulullah, kalau perlu sebelum tidur kita doa nangis-nangis. Kalau nggak bisa nangis, paksain nangis. Ya Allah, saya rindu sama Nabi, saya mau melihat Nabi, saya mau ketemu Nabi, izinkan ya Allah, baru tidur sambil salawat terus. Bayangin keindahan akhlaknya. Sallu
bukankah aku yang menjaminmu tadi di pengadilan? Ya Rasulullah, nyambung nih. Sallu ala Nabi. Makanya tadi berkata Al-Habib Abdullah ya, Al-Habib Abdullah bin Thahir, beliau katakan dipastikan yang hadir semua di sini bawa berkah semua. Amin. Tapi berkah ini harus kita jaga setelah ini. Insya Allah kita makin setia, kita makin ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang boleh halangin kita menjadi umat setia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat kisah, kata Nabi, aku yang menjaminmu. Ya Rasulullah, ini gimana nih? Ibaratnya ini bahasa saya nih. Ya Rasulullah, ini gimana nih urusan ini, utang saya nih ya Rasulullah. Sudah begini, besok kalau bangun tidur, kamu datang ke pimpinan wilayah. Kayak kita di sini mungkin kepala desa lah gitu. Kamu datang ke dia, kamu bilang sama dia, Rasulullah SAW kirim salam. Ini salawatnya mana nih? Ini Pak harus otomatis. Kita mesti spontan. Kita ini umatnya Nabi. Kita mesti lebih spontan dibanding komputer. Begitu ada nama Nabi Muhammad SAW, jangan pakai mikir lagi, jangan pakai disuruh-suruh lagi. Paham nggak? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung otomatis. Bisa ya, bisa ya. Nggak usah ditekenin pun udah otomatis, ngerti ya? Jadi yang namanya Nabi Muhammad itu keren. Sallallahu Alaihi, dapat rahmat terus kita. Nih pokoknya habis dengar kisah ini nanti yang punya utang bakalan lunas utangnya. Ini utang, ya Allah, ambil makin berat aja. Para hadirin dan hadirat sekalian, akhirnya kata Nabi, kamu datang ke kepala desa itu, katakan kepadanya Nabi Muhammad kirim salam untuknya, dan bilang sama dia, wakili Rasulullah untuk membayarkan hutangmu yang 500 dirham. Ini Nabi kita Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Thahir tadi jelaskan, Rasulullah paling cinta kepada umatnya melebihi diri beliau sendiri. Hatta beliau sudah kembali ke rahmat Allah, tapi beliau tetap memikirkan kita semua. Sallu ala Nabi. Akhirnya dia pintar, dia nanya di mimpinya seru juga nih. Ya Rasulullah, kalau dia nggak percaya gimana ya urusannya? Kan kita mau ngomong gini, kalau dia nggak percaya gimana urusannya? Kata Nabi bilang sama dia, tiap malam dari kecil dia sebelum tidur baca salawat kepadaku 1000 kali. Nggak ada yang tahu amalannya, tapi aku tahu. Sallu ala Nabi. Tapi tadi malam belum sampai 1000 dia sudah tidur. Kasih tahu aja begitu sama dia. Tapi bilang sama dia akan dekat denganku kalau dia mau bayarkan hutangmu 500 dirham. Bangun tidur para hadirin. Begitu bangun tidur, istrinya lagi masih khusyuk, dia ikut lagi salawat sampai subuh, sampai selesai, sampai sarapan. Udah gitu dia permisi sama istrinya, istriku, anakku, doain abah nih. Abah dapat mimpi bagus. Ini mimpi hak, ini mimpi benar, nggak mungkin dusta. Karena bersabda Nabi kita Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah, asy-syaitan la yatamathalu bi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Siapapun yang melihat aku dalam tidurnya, suatu saat dia akan melihat aku secara terang-terangan. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pagi-pagi dia datang. Assalamualaikum Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam. Di sini ada kepala desa yang ada? Mana dia orangnya? Kapan mau bayarin utang Anda? Akhirnya dia datang kepada kepala desa. Tapi hati-hati loh. Jangan setelah dengar kisah ini, waduh, inspirasi nih, boleh juga dipakai nih. Hati-hati. Saya pernah dengar dari guru mulia kita semua, Al-Habib Al-Imam Umar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salih Hafidahullah. Beliau
Kalau orang berdusta mimpi, dengerin dulu, ini beliau bilang ini hadis, tapi yang saya hafal maknanya. Kalau orang berdusta mimpi, hukumannya nanti Allah akan masukkan dalam neraka jahanam. Kemudian Allah akan berikan kepadanya biji gandum yang terbelah dua. Tidak akan dikeluarkan dari neraka itu sebelum dia bisa menyatukan biji gandum yang terbelah itu. Jangan soft. Jangan main-main, jangan bercanda. Na'udzubillah min. Jangan. Oh saya biar diumrohin, anak nyuci Rasulullah, umrohin mana? Jangan. Percuma ente nanti umroh jauh-jauh ente ditolak, bahaya buat ente. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ke depan insya Allah kita sampaikan sesuai yang benar aja ya. Singkat kisah kata kepala desa, dia ngomong kepala desa, Rasulullah kirim salam. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dia nangis, memang dia ahli salawat. Tapi Rasulullah pesan, kamu disuruh bayarin utang saya 500 dirham. Wah, ini mulai gak enak di buntutnya ya. Ini kayaknya nih, ente ngarang. Buktinya apa? Buktinya kata Nabi SAW bilang sama anak, antum dari kecil, antum punya amalan istiqomah. 1000 kali salawat baru tidur. Ya benar. Tapi tadi malam belum 1000 itu tidur kan? Kok itu tahu? Kan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah nyambung nih. Benar orang nih. Pecinta Nabi nggak menyanyiakan kesempatan baik ini. Seperti orang sini lah, seperti para donatur sini. Dengar Habib Mahdi mau bikin maulid, bukan lagi ngeliat Habib Mahdinya, ngelihat siapa yang mau diangkat namanya di situ. Nabi Muhammad langsung pada datang. Ada yang nyumbang 20 juta, ada yang nyumbang 100. BPP ada 1 miliar. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya tergerak. Gitu. Harus itu. Jangan lihat Habib Mahdi deh. Lihat Nabi kita Muhammad. Gak ada orang keluarin duit buat maulid rugi, gak ada. Gak ada sejarahnya orang bikin maulid sengsara, gak ada. Yang ada orang keluarin maulid, duit buat maulid nanti berkah ujung-ujungnya. Saya bongkar rahasia. Bertahun-tahun saya mau haji kagak bisa. Bertahun-tahun pengen haji kagak bisa. Satu, kagak pernah keluar nomornya. Karena kenapa? Karena gak daftar pada. Akhirnya karena fulus dulu kagak ada. Ta'al, susah. Bukan lagi susah, susah. Ini bedanya antara susah mah susah. Kalau udah susah parah. Pribadi itu. Jadi pada hadirin akhirnya saya benar-benar loh ini. Saya waktu itu saya niatkan anak mau bikin maulid besar-besaran. Jadi waktu itu anak setiap hadir acara saya bilang nanti maulid di rumah ini, duitnya belum ada nih. Nanti maulid di rumah. Setiap saya dapat hadiah saya kumpulin. Sisanya alhamdulillah ada yang nyumbang deh jamaah-jamaah kita. Bikin maulid besar-besaran, tapi besaran masjid sih. Tapi besar-besaran juga waktu itu, masya Allah. Kebuli, makannya apa? Kebuli, bukan nasi uduk, bukan. Kebuli. Orang bikin maulid pakai nasi uduk memang 7 hari ya. Bedain ya. Kebuli dia kabul. Saya bilang, ya Allah, berkat saya bikin maulid, saya mau haji ya Allah. 2 minggu sebelum lebaran, saya ditelepon oleh travel VVIP. VVIP dia bilang apa? Jamaah membludak. Ustaz udah kagak ada. Itu mau gak haji? Ya mau. Padahal saya belum pernah haji. Terpaksa itu travel pakai saya. Tahun 2010. Kenapa? Karena kalau nggak ada ustadznya nggak enak. VVIP soalnya. Udah hajinya balas dikasih 1000 dolar. Jadi orang bikin maulid nggak bakal susah. Makanya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hasibuitan bilang, udah bikin maulid belum sama jamaahnya? Udah bikin maulid belum? Habib udah bikin di musola. Udah bikin maulid belum? Udah bikin musola. Itu musola yang umum. Ente pribadi udah bikin belum? Antum ini semua yang pribadi harus bikin loh. Bikin sesuai kemampuan antum. Gak usah maksain. Ada duit berapa ya? 2 juta. Bikin 2 juta. Nih, dengerin rumah saya. Ini bentar lagi kepala desa mau bikin maulid. Bikin. Nanti desanya bikin. Semua nanti makmur di sini. Makmur semua makmur loh. Paham? Ya, insya Allah. Bapak Komandan Pak Hari ini mau bikin maulid ini nanti benar. Jadi para hadirin dan hadirat sallallahu alaihi wasallam. Saya cepat aja nih. Mohon maaf ini. Jadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Akhirnya dia percaya kan? Dia masuk ke dalam. Tahu dikasih duit berapa?
2.500. Dikasih berapa? 2.500. Ini 500 buat utang, 2.000 buat ente. Ya salam, faedah nih. Dapat 2.500. Akhirnya datang dia ke pengadilan. Mukanya ceria hakim. Kata hakim, sebentar, saya mau kasih kabar gembira sama ente. Ternyata ente gak bakal di penjara kali ini, karena ente pasti bisa bayar. Wah, hakim waliullah nih. Kok tahu? Kata hakim, bukannya tahu, justru saya yang mau bayarin. Loh, kan kemarin hakim yang hukum saya. Tahu nggak ente? Ente ngomong jaminan ente Nabi Muhammad SAW. Aneh kepikiran nggak bisa tidur, tau ente? Jaminannya Rasulullah, aneh kasih. Aneh nggak bisa tidur. Tiba-tiba aneh tidur juga. Aneh mimpi ketemu Nabi SAW. Ini cita-cita aneh lama, pengen ketemu Nabi gara-gara ente. Kata Nabi, kalau bayarin utang ente, aneh dapat ridhonya. Aneh yang bayar. Kata hakim. Ente biar paham nih. Hakim, aneh punya duit nih. Udah gak berlaku duit ente. Aneh mau dapat ridhonya Rasulullah. Nih mumpung si penuntut belum ada yang dipegang nih duit. Berapa ya? 500 dirham. Kalau tadi kasih 2.500, hakim pas-pasan 500. Berapa duitnya sekarang? Datang si penuntut. Hakim, oh sebentar, dia mau bayar tuh. Bayar. Begitu dia mau bayar, tar dulu. Saya kesini bukan mau nagih utang. Saya kesini pengen cabut tuntutan saya. Saya kesini mau cabut tuntutan saya. Loh, kenapa dicabut? Karena saya tadi malam mimpi Rasulullah. Kalau saya bebasin dia, saya dapat ridhonya, saya dapat syafaatnya. Udah, apa-apa, saya mau cabut tuntutan saya. Oh, nggak bisa begitu, kata hakim. Karena hakim mau duitnya kepakai. Karena bisa begitu, ente pakai ini bayar. Nggak bisa Pak Hakim, berebut. Akhirnya kata hakim, udah, ente bawa pulangnya begitu. Akhirnya dia bawa pulang. Bebas dari penjara, pulang bawa duit berapa? 3.000. Ini umat Islam lagi butuh syafaatnya Nabi kita Muhammad. Kalau udah Nabi kasih syafaat, karena syafaat ini kalau Nabi yang mau, Allah udah langsung kabul aja. Saltullah wasfa syafaat. Kalau udah Nabi mau ngasih syafaat, Allah udah ngasih aja langsung. Kabul langsung. Paham gak ini? Umat Islam butuh syafaat. Jadi perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad. Coba kita bayangin, saya sekali-sekali suka bayangin Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah makomnya sebesar itu. Salawatnya kayak gimana ini? Suka saya mikirin. Antum suka mikirin gak begitu? Misalnya Habib Al-Habib Abdullah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ada kayak gimana nih salawatnya ini? Maksudnya gimana gitu kalau lagi salawat? Kalau lagi bangun malam kayak gimana sih salawatnya gitu? Yang kebayang sama saya, baru pikiran saya yang awam ini, pasti nih salawatnya, aduh udah pasti netesin air mata, sabu udah kagak bisa kehitung lagi, udah masuk ke alamnya, udah ya qadha sama Nabi SAW. Kapan tuh kita punya itu para hadirin? Ini kita semua dekat sama ajal kita. Kapan kita punya itu para hadirin? Pertanyakan diri saya, pertanyakan dirimu, kapan kita dapat nikmatnya bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya tutup dengan satu hadis. Yaqulu Nabi SAW, bima rawahu Tirmidzi, hadisun hasan, qala Rasulullah SAW, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti, yang paling banyak di antara mereka bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup. Sallu ala nuri Ahmad Allah nuril manazil ya Muhammad ya hadirin. Di Turki ada rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di beberapa tempat rambutnya Rasulullah yang megang orang-orang khos. Apa cirinya di rambut asli rambut Rasulullah sama bukan? Ketahuannya dari mana?
ketahuannya kalau rambut kita ada bayangannya. Subhanallah, di Turki ada rambut Rasul diginiin, bayangannya nggak ada. Sallallahu alaihi Nabi. Lama sebayar, Nabi tercipta dari cahaya, nggak ada bayangannya. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf atas segala kehilafan, terutama kepada guru saya Habib Gures. Minta maaf dari kelamaan nih, tapi gara-gara beliau-beliau nih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi